Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Mas Kirdi dulu deh, karena sebelumnya kan kita sudah melihat bagaimana raut wajah dari seorang presiden yang katanya sudah pusing mikirin bola 2 minggu. Memang betulkah terlihat dari wajahnya pusing betul seperti itu kah sih Mas Kirdi? Nih, kalau kita bicara tentang pusingnya Pak Jokowi, dan dibilangnya selama 2 minggu ini pusing nih, gitu ya. Berarti kita nggak boleh cuma ngelihat ketika waktu satu itu aja tadi. Oh ya juga ya. Kita perlu melihat pola sebelum-sebelumnya. Dan itu saya sudah lihat nih pola sebelum-sebelumnya. Ketika kita bicara tanggal 28, Pak Jokowi tanggal 30, ketika di GBK, itu kalau dilihat polanya, Pak Jokowi itu punya sebuah pola spesifik. Dari dulu saya bilang, kita lihat tangannya Pak Jokowi. Kita lihat aja pola alisnya Pak Jokowi. Kita lihat pola sekitar mulutnya Pak Jokowi. Kalau tiga ini kita perhatikan, yang tadi ditampilkan terakhir itu beda banget dengan yang tiga sebelumnya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu cukup rileks, cukup pede dengan katakanlah apa yang dia hadapi, itu gerakan tangannya itu kira-kira sekitar 3-4 ketukan itu bergerak. Tetapi ketika lagi cemas, lagi deg-degan, itu polanya memelan, lebih pelan. Dan ketika kemudian dia pede, dia lebih cepat lagi gerakan tangannya. Nah, itu muncul di yang kita bicara di tadi yang ketika DPP PAN ya, buka puasa ya. bicara gitu. Kelihatan jelas sekali bergerak. Nah, satu lagi, alisnya Pak Jokowi nggak banyak gerak. Pak Jokowi itu ketika beliau sedang melakukan sesuatu dan sifatnya cukup emosional, itu banyak naik ke atas ketika penekanan-penekanan di bagian tersebut. Kalau kita bicara Pak Jokowi ketika bicara tanggal 28 Maret, bicara tanggal 30 Maret, perhatiin, alisnya ketika di awal banyak bergerak. Ketika masalah pembatalan, itu emosional. Tapi yang tadi enggak. Artinya sudah lega sebetulnya. Itu tadi tuh curhat kalau istilah Pak Ustadz tadi yang ngobrol sama saya nih. Lagi curhat nih gitu ya. Karena sudah lepas, sudah lega. Tapi sebelum-sebelumnya, yes, kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi beneran pusing. Oke, sekarang saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, bolehlah kemudian Bang Abalin memberikan statement. Ini merangkum juga apa yang sudah dikatakan bermacam-macam. Mulai dari Mas Arya Bima mengatakan bahwa asal muasal ini kemudian kita gagal jadi tuan rumah bukan karena penolakan dari kepala daerahnya, tapi jauh-jauh sebelumnya memang sudah diputuskan ada potensi eskalasi. Tapi agak kurang puas juga dari Bang Ege, bahkan juga Mas Akmal mengatakan, ya apapun itulah kita tidak menjamin yang namanya keamanan juga ketika nanti diselenggarakan Piala Dunia. Bagaimana Bang Abalin? Ya, terima kasih ya untuk semua narasumber, para senior-senior, guru-guru tanpa terkecuali. Memang pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika Shanghai Meeting football untuk ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah untuk dan atas nama negara, Presiden telah mengeluarkan Inpres, Kepres. Inpres dan Kepres itu terkait dengan apa? Terkait dengan penyediaan seluruh fasilitas-fasilitas yang pelaksanaan U20. Begitu juga dengan masalah keamanan. Presiden telah memerintahkan Kapolri dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah selesai itu barang, ya. Sejarahlah yang nanti akan mencatat bahwa siapa-siapa makhluk-makhluk dinosaurus pada zamannya nanti yang menolak, yang membatalkan, yang tidak ikhlas U20 akan dilaksanakan, udah selesai. Saya tidak bisa lagi mengulangi itu, Mbak Nisa, karena di TV One ini kita berbusa-busa bicara tentang masalah itu. Yang pasti bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak bisa lagi kita bodohi mereka. Ya. Mereka tahu yang mana muka-mukanya, bagaimana statement yang mana-mana, yang menolak datangnya Israel, yang menolak dilaksanakannya U20 dengan hadirnya timnas U20 dari Israel. Jadi, oke, ini sudah selesai. Menurut saya, kita tidak lagi mencari kambing hitam siapa-siapa. Yang pasti seluruh rakyat Indonesia sekali lagi sudah tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, Erick Thohir Ketua PSSI, Zainuddin Amali Wakil Ketua PSSI, semuanya telah siap untuk melaksanakan U20, tetapi 1, 2, 3 orang yang sudah ditahu oleh rakyat, ini menjadi pelajaran penting. Tidak boleh lagi kesombongan, egoisme kita, keangkuhan kita, mengkait-kaitkan olahraga dengan politik di masa-masa akan datang.
Oke. Ingat itu supaya jangan membuat dosa-dosa sejarah lagi. Wah. Kawan, please. Oke, Bang Abalin sudah bersabda di sini ya. Oke, karena ini juga yang dikatakan oleh Mas Akmal, Mas Arya Bima bahwa apapun alasannya, tapi ada yang sedikit kecewa lah dari para insan sepak bola. Kalau boleh Bang Bagaimana? Ali Mukhtar Ngabalin, Ustadz, ada 2 Ustadz malam ini. Mau nanya, due to the current circumstances, itu ya, FIFA alasannya cuma itu, 5 kata, due to the current circumstances. Itu diartikan apa, Bang Ali Mukhtar Ngabalin? Apakah karena intervensi pemerintah atau intervensi politik, dalam hal ini barangkali ada surat atau pernyataan dari PLT Menpora? Ya, maksudnya kan FIFA mendengarnya kan nggak boleh dengar dari orang bisik-bisik di jalanan nih. Harus resmi ya. Datang Pak Erick Thohir dengan sepenuhnya dukungan dari Bapak Presiden Jokowi. Kemudian FIFA menulis dalam suratnya, itu saya jelaskan betul, ada Ustadz Akmal di sini, due to the current circumstances. Jadi berdasarkan kondisi terakhir. Nah itu apa Bapak Ali Mukhtar Ngabalin? Apa itu yang menyebabkan kita batal? 5 kata ini artinya apa? Bang Abalin boleh dijawab. Dengar. Saya bilang dulu. Ya. Saya dengan Profesor Dr. Effendi Ghazali dan teman kami salah seorang namanya Johan Silalahi siapa ke Pak FIFA Prof? ya? Silalahi. Kami pernah datang mengurus masalah yang sama ini di Zuri bicara dengan FIFA. Jadi beliau sudah tahu. Begitulah hebatnya. Memberitahu kepada orang yang bertanya itu memang tidak gampang. Apalagi ini profesor. Jadi beliau sebetulnya sudah tahu. Tapi beliau ingin untuk menguji saya. Tetapi saya mau bilang bahwa begini. FIFA itu sangat alergi dengan urusan-urusan yang terkait dengan melibatkan diri politik, apalagi terkait dengan ada unsur pimpinan daerah, pemerintah daerah menolak di mana tempat-tempat. Tapi saya sekali lagi bilang, Mbak Nisa, bahwa ini acara sudah selesai. Iya. Sudah selesai, Mas Arya Bima, Profesor Dr. Effendi Ghazali. Sudah selesai. Sekarang kita tidak lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kata Presiden, mari kita belajar, kita evaluasi dan jangan lagi terulang. Doakan Pak Erick Thohir sedang bekerja dengan susah payah dan terus-menerus bekerja keras menjalankan amanah perintah Bapak Presiden agar kita jangan kena sanksi yang lebih berat. Itu saja, cukup kita dari memang saya. sudah selesai urusannya, tapi talk show saya belum selesai nih. Jadi saya harus tanyakan kepada Mas Arya Bima. Jelas Bang Abalin di sana dikatakan bahwa alergi sekali dengan yang namanya campur tangan urusan politik, bahkan juga penolakan kepala daerah. Jadi kalau Mas Arya Bima mengatakan bukanlah murni-murni karena penolakan, tapi jauh sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian mengcounter kembali pernyataan dari Bang Abalin, Mas Arya Bima? Kita harus cari formulasi. Saya setuju sama teman-teman ini, terutama olahraga yang ada bangsa Israel ya. Ini perlu kita cari formulasikan yang seperti apa. Opsi-opsi yang dilakukan oleh Menteri Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD ini sama dengan yang diusulkan oleh Pak Utut waktu menemui Pak Muhadjir Effendi, yang itu merupakan perintah dari Ibu Mega. Opsionalnya seperti apa ya? Akhirnya Pak Muhadjir Effendi selaku PLT dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pak Mahfud MD setelah membaca kalkulasi dampak dari kehadiran tim Israel ini, di situ disebutkan bahwa akan terjadi kegangguan keamanan yang tidak membuat penonton supporter ini nyaman. Maka disitulah dicarikan opsional yang ada. Jadi yang kirim surat ke FIFA itu Pak Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD kirim surat kepada dikirimkan atas nama perintah pada FIFA supaya tidak ada atribut seperti kaos, supaya tidak ada bendera, seperti tidak ada lagu kebangsaan atau opsional ke Singapura. Nah, maka saya mohon kalau memang tidak ada kaitan politik, pasal ini pasal politik di dalam surat atau keputusan dari politik luar negeri atau Menteri Luar Negeri kita. Jadi saya hanya ingin mengatakan kenapa saya bicara terus. Kok yang dikambing hitamkan itu Ganjar atau Pak Wayan.
kalau dikatakan kambing ya kambing putih lah gitu. Ini maksud saya bahwa Kalau kambing merah boleh. ya kalau masalah utama iya. Oke. Masalah Ya. utama itu Ya. adalah kambing hitamnya itu adalah Iya, suratnya Pak Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD kepada Betul. FIFA. Oke, Mas Arya. Itu dulu. Iya. Kemudian kalau aku sepakat tadi Pak Jokowi itu apa wong Solo pusing kok guyu itu sebenarnya dia mentertawakan ya teman-teman di lingkaran dari PSSI dan di lingkaran nggak bisa menyelesaikan yang sangat Begitu. sederhana ini. Boleh tanya satu kalimat nggak ke Apa, Mas apa? Arya? Silakan. Ini Oke. ada informasi intelijen ya tentang peluang-peluang ancaman Oke. keamanan. Nah, bagaimana Mas Arya Bima? Nah, itu lebih tepatnya, itu sudah dianalisa betul. Ini Menko Polhukam Pak Mahfud MD loh yang bicara. Oh, berarti ada, jawabannya ada berarti. Ya, Oke. diskusi dengan Pak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan bicara dengan Andi Wijayanto. Baik, baik. Mengkalkulasi, Oh, ada nama baru nih. dan itu segera 1 bulan Dikeluarkan. sebelumnya. Lemhanas, Gubernur Enggak, Lemhanas ini ya. belum kelar, Jadi- ada nama baru masuk. Walaupun pusing-pusing, sudahlah keluar nama baru malam ini. Oke. Keluar Mas nama Arya baru Bima. malam ini. Oke. Supaya Pusingnya Pak Jokowi itu akhirnya selamat, tidak diganggu lagi demo-demo. Kalau ini terjadi, lebih 7 pusing keliling, Oh, gitu loh. Oke. Jadi itu tertawa Iya. agak puas, tapi kita akan ganti. Saya memahami betul dan saya juga supporter, ini harus ada ganti obatnya ini. Apa Yang obatnya? pertandingan supaya supporter puas. Oke, baik. Nah pemain Iya. U12 harus ada penggantinya. Baik. Mari kita pikirkan bareng-bareng. Baik. Nah, kita udah Iya. minta ke Komisi 10 untuk membawa ini. Baik, Ya, di depan iya. saya ini ada Mas Rano Karno. Baik. Untuk bawa ini ke DPR supaya jelas ini masalahnya. Oke, Mas Arya Bima terima kasih, Bang Abalin terima kasih. Nanti saat lagi saya akan tanya dengan narasumber saya yang hadir di studio bahwa supaya kita tidak kecewa-kecewa banget, mungkin kita lihat bagaimana bahwa apakah jangan-jangan Indonesia Batam menjadi tuan rumah adalah skenario yang terbaik, jangan sampai skenario terburuk terjadi. Sempat tadi saya berbincang bagaimana kalau misalnya kita tuan rumah Piala Dunia, spanduk besar-besar status stadion Zionis atau mungkin bus dari timnas Israel dilempari pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.